Hai, kembali lagi bersama kami di podcast Cilacap Utara 1. Kita sekarang bersama Dr. Monica di sini. Oke. Kita panggil aja Monica lah ya, biar akrab. Iya. Jadi gini, Dok. Kemarin kan kita habis puasa tuh. Puasa kan kita nahan makan Iya. dari pagi sampai maghrib. Betul. Terus kita lebaran. Iya. Lebaran otomatis kan kita boleh makan lagi nih, Dok. Betul. Boleh makan. Kebanyakan dari kita kan makannya sembarangan. Oke. Terus banyak juga nih anak muda yang bilangnya kalau lebaran itu diplesetin jadi lebar spasian. Oh, lebar A. Iya, Oke. jadi gimana, Dok? Sebagai dari sisi dokter nih ya, menanggapi kalau misal lebaran itu menjadi lebaran itu gimana? Oke. Bagaimana menanggapinya ya? Pertama nih, belum kenalan dulu nih sama dokternya. Oke. Dokter Nugi ya di sini sama Dokter Nugi. Jadi gini, Dok, kalau lebar spasian itu memang fenomena yang banyak kerap terjadi ya Iya, setelah oke. lebaran. Kenapa sih? Karena kan pas kita udah puasa nih ya, Ya. puasa terus pas lebaran itu makanan memang mewah-mewah. Terus kita merasa self reward lah sudah Oke, oke. bisa melewati bulan yang suci dengan baik. Jadi memang banyak dari kita yang saat lebaran itu mengonsumsi makanan melebihi kalori yang seharusnya kita konsumsi. Oke, Sehingga mau nggak mau kelebihan kalori itu akan menjadi lemak yang disimpan dalam tubuh, jadilah lebaran. Jadi itu ya logis sih sebenarnya seperti itu. Itu jadi karena ini ya, Dok ya, karena pola makan setelah kita lebaran jadi nggak terkontrol. Betul. Karena biasanya juga kalau di tradisi orang Indonesia kalau lebaran itu pasti berkunjung ke tempat kerabat atau tetangga-tetangga sebelah ya. Dan biasanya kalau misal kita berkunjung itu pasti disediakan makan, Makanan lagi. bener ya. Dan kebanyakan kalau lebaran juga memang identik sama santan ya. Mulai dari rendang, Betul. opor, itu kan semua bersantan ya, Dok ya. Jadi makanan-makanan itu yang kalau misal kita konsumsi terus-menerus otomatis kalori yang masuk berlebih ya, Dok ya. Kalori yang masuk berlebih dan biasanya sih masalah satu lagi ya Dokter Nugi, kalau habis lebaran itu masalahnya nanti kolesterol. Oh, Pada kolesterol. naik semua, Iya, iya. kolesterolnya pada naik ya. Mungkin berikatan juga dengan dislipidemia Mas Nugi ya. Oke. Jadi kayak pada naik kolesterolnya. Nah itu biasanya pasien kalau datang langsung percaya nggak percaya sih, kepala lehernya kenceng katanya, sakit, pusing-pusing kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong kolesterol nih, Dok. Itu kira-kira kenapa ya, Dok? Apa? Penyebabnya tuh gimana, Dok? Awalnya, Dok? Oke, kalau kolesterol itu kan sebenarnya kolesterol dulu ya. Kolesterol itu kan nggak semuanya jahat ya. Jadi kalau kita mau melihat yang namanya kolesterol tinggi itu parameternya banyak gitu ya. Jadi kolesterol itu dibagi ada 4 dulu ya parameternya. Ada kolesterol total, itu yang biasanya kita di puskesmas. Oke, Ya, yang kita oke. biasa di puskesmas yang kalau nilainya 200 atau 200 ke atas itu tinggi kita bilang ya kalau Betul. di puskesmas. Terus ada kolesterol yang memang kita juga jarang, kita nggak bisa cek ya kalau di puskesmas ya. Iya. Itu ada trigliserida sama kolesterol LDL, low density lipoprotein, itu yang kolesterol jahat. Nah ada yang kolesterol baik, kolesterol HDL. Jadi kolesterol HDL ini atau high density lipoprotein ini yang memang harus lebih banyak daripada lebih banyak bukan dalam artian jumlahnya harus 250 enggak, tapi dia harus optimal jumlahnya dan jumlah kolesterol yang jahat harus bisa kita tekan kayak gitu. Ada yang masih bingung nggak Dokter Nugi sampai sini? Oke. Berarti itu karena ini aja ya, Dok ya. Kalau di puskesmas atau di klinik-klinik atau misal kita kan juga ada namanya posyandu gitu ya, Dok ya. Iya betul. Itu memang yang dicek berarti kolesterol total ya, Dok Betul, ya. kolesterol totalnya. Yang mana nilai normalnya kurang dari 200. Nilai normalnya kurang dari 200. Tapi dari komponen si kolesterol total itu sebenarnya ada lagi trigliserid, Betul. LDL dan juga HDL ya. Betul banget. Jadi memang kita nggak bisa melihat sebenarnya tuh cuma kolesterol total doang Iya, gitu ya. iya. Nah terus kenapa sih penting HDL itu ya, kolesterol baik? Karena kolesterol baik itu secara gambarannya dia mampu membawa kolesterol jahat
keluar dari arteri gitu. Jadi biarkan kalau kolesterol jahat tuh sukanya numpuk-numpuk di pembuluh darah. Ya, ya. Nah, kolesterol baik itulah yang membawa jangan numpuk gitu. Kayak gitu sih. Oke. Tadi kan ngomong-ngomong dokter bilang nih si HDL atau kolesterol yang baik dia akan membawa kolesterol jahat keluar dari arteri. Emang efeknya apa sih dok kalau misal si LDL atau kolesterol jahat ini terlalu banyak numpuk di mana pembuluh darah? Pembuluh darah. Oke, jadi dampaknya itu ya atau efeknya ada yang dinamakan namanya aterosklerosis. Ya, jadi menumpuk dia di situ. Itu prosesnya nggak sehari 2 hari. Ya kan dokter ya. Jadi prosesnya itu lama gitu, bertahun-tahun gitu ya, 25 tahun, 20 tahun. Jadi memang prosesnya lama. Dan banyak juga dok pasien-pasien yang datang juga nih ke aku, dok saya udah nggak suka makan lemak-lemak lagi, saya udah nggak suka makan goreng-gorengan, misalkan mereka umur 45 tapi kok kolesterol saya masih tinggi, kan itu harus kita trace dari masa mudanya seperti apa, bener kan ya. Nah terus banyak juga dok yang pasien kolesterol tinggi maunya instan, benar ya. Jadi maunya kolesterolnya udahlah dok minum obat 1-2 hari turun, lah padahal nggak bisa. Menurut penelitian yang terbaru kalau kolesterol itu minimal tuh butuh 3 bulan loh dok buat menurunkannya, itu baru bisa turun. Nah itu pun dosisnya pun ada lagi nanti dosis minimumnya gitu. Dosis minimum untuk obatnya. Berarti memang sebenarnya si kolesterol ini bukan hanya disebabkan oleh satu atau beberapa minggu ke belakang ya dok ya, tapi dia bertahapan. Misal dari karena pasien dokter tadi bilang sebutkan kalau yang sering bilang kayak gitu orang tua, berarti otomatis itu karena gaya hidup beberapa tahun yang lalu ya dok ya. Betul, karena ingat lagi plak aterosklerosis itu pembuatannya bukan 1-2 minggu, tapi berpuluh-puluh tahun itu bisa menjadi plak aterosklerosis ya, plak di pembuluh darah. Ibarat kayak pompa gitu loh dok ya, pompa terus ada kotoran-kotorannya, jadi aliran darahnya kurang lancar, seperti itulah penyakit ini. Jadi ngomongin yang tadi aliran darah gitu dok, kan seharusnya kalau arteri atau pembuluh darah itu kan dia ngalirnya cepet atau atau enggak lancar gitu ya dok. Betul. Karena adanya si lemak-lemak jahat ini otomatis mengganggu aliran ya dok. Betul sekali. Itu efeknya gimana dok kalau misal kita biarkan terus tidak rutin mengkonsumsi obat makan kita masih sembarangan, masih banyak yang berminyak atau santan-santan, itu gimana dok efeknya? Efeknya sebenarnya kalau kita zaman kita koas dulu ya dok ya, kita belajar yang namanya penyakit jantung koroner yang basisnya atau dasarnya itu dari aterosklerosis. Jadi itulah yang paling kita hindari sebenarnya ya. Jadi kita mau menghindari yang namanya penyakit jantung koroner atau penyakit jantung di arteri koroner. Arteri koroner itu adalah arteri yang memberi supply kepada jantung itu sendiri. Jadi itu yang mau kita hindari. Jadi memang kita menjaga makan memang sih kesannya kita bersusah-susah dahulu ya, tapi untuk bersenang-senang kemudian terhindar dari penyakit PJK. Seperti itu. Oke, selain penyakit jantung koroner, bisa nggak sih dok ada efek lain kayak misal badan kita jadi lemes-lemes atau berat gitu, bisa nggak sih dok? Sebenarnya itu kalau berat pasti lemes ya dok ya, karena kan jadi nggak bersemangat ya, nggak bertenaga. Jadi memang sebenarnya konsepnya yang benar adalah hiduplah moderat saja seperti itu. Jadi misalkan ada makanan, contoh ya, kalau kita contoh nih lebaran banyak opor di meja, tapi kita moderat saja, ya udah kita ambil secukupnya gitu. Kalau misalkan kita tahu masih harus ke rumah kerabat yang satu, kerabat yang dua, berarti kita ambil porsi makan yang sedikit-sedikit karena kita mau ketemu kerabat yang lain dan makan di tempat kerabat yang lain. Jadi memang harus moderat saja seperti itu. Ada juga orang yang tanya dok, kalau misalnya kolesterol dibiarkan gitu ya, karena dia akan menyumbat si pembuluh darah, otomatis kan suplai oksigen kita kan berkurang ya dok ya. Suplai oksigen berkurang, apabila alirannya ke otak, otomatis otak akan kekurangan oksigen dan itu apakah bisa menyebabkan stroke dok? Oh iya bisa, kalau secara patofisiologinya ya,
karena kan nanti sumbatan di situ bisa menyebabkan stroke iskemik atau stroke karena kekurangan oksigen ya, seperti itu. Jadi memang bisa juga. Oke. Berarti karena si sumbatan pembuluh darahnya itu ya dok ya, jadi menyebabkan otak kekurangan oksigen, iya. otomatis sel-sel di otak akan mati atau melemah. Iya. Jadi kita bisa terkena stroke ya, tapi yang iskemik atau yang sumbatan. Karena stroke juga ada dua macam ya dok ya. Betul. Ada stroke perdarahan, hemoragik, sama stroke yang karena kekurangan oksigen, iskemik. Baik dokter, terima kasih nih dok. Jadi bahasan lebaran memang selalu banyak ya, mulai dari makanan, mulai dari di perjalanan. Betul. Terutama kalau misalnya kita dari sisi kesehatan, otomatis dari sisi makanan, dari pola makan. Betul. Karena pada saat puasa kita sudah maintenance. Benar. Dari pagi sampai sore, rutin ibarat detox ya dok ya. Detox, jangan sampai dirusak lagi saat momen lebaran dengan cara makan makanan yang enggak teratur, sembarangan. Istilahnya mau self reward tapi malah menyakiti diri sendiri ya dok ya. Jadi tetap harus menjaga pola makan, tetap kalau misal memang si kolesterolnya sudah tinggi atau gula sudah tinggi ataupun tensi tinggi, harus tetap rutin untuk minum obat. Dan mungkin take home message satu lagi dokter. Oke. Take home message adalah jangan berkecil hati kalau baru minum obat kolesterol 2 minggu kolesterolnya nggak turun. Karena ingat pengobatannya aja minimal itu 3 bulan ya. Jadi jangan berkecil hati, dok saya udah minum obat kolesterol 2 minggu kolesterol saya masih segini-gini. Memang prosesnya agak lambat ya, panjang ya dok, panjang lah. Jadi dinikmatilah prosesnya, karena proses dari penumpukan kolesterol itu juga bertahun-tahun, otomatis pengobatannya nggak bisa instan ya dok. Betul jadi sekali. Memang harus panjang dan juga memerlukan pola makan yang baik. Betul, jadi multidimensi lah, nggak cuma obat tapi juga makannya juga bagaimana, dan olahraga juga satu lagi dok. Itu olahraga juga bantu membakar lemak, itu aja sih. Baik. Terima kasih banyak Niki, Dokter Monica, penjelasannya simple tapi mengena, bermanfaat. Untuk yang nonton juga terima kasih sudah menonton, meluangkan waktu. Kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.